Apa saja mazhab-mazhab dalam Islam? Islam itu ada 3 mazhab ya, 3 mazhab teman-teman, 3 mazhab. Mazhab yang pertama itu adalah mazhab Bakir Asyadar. Nah, mazhab ini dipelopori oleh Bakir Asyadar dengan bukunya yang fenomenal, yaitu yang berjudul Istisaduna, atau yang dalam bahasa Indonesianya itu ekonomi kita. Mungkin sebelumnya Anda bertanya, siapa sih sebenarnya gitu Bakir Asyadar ini ya kan? Nah, Muhammad Bakir Al-Asyadar ini dilahirkan di Kadhimiyeh pada tanggal 25 Zulkaidah 1353 Hijriah atau 1 Maret 1935 Masehi. Nah, dia ini datang dari suatu keluarga yang terkenal, dari sarjana-sarjana Syiite dan para intelektual Islam. Nah, sadar mengikuti jejak mereka secara alami. Nah, beliau ini memilih untuk belajar studi-studi Islam tradisional di Hauzas, sekolah-sekolah tradisional di Irak, di mana beliau ini menjadi belajar fikih muamalah, usul, dan teologi. Beliau adalah ulama Syiah Irak terkemuka, pendiri organisasi Hizbullah di Lebanon. Nah, mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam, kata beliau. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat dipersatukan, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, sedangkan yang lainnya Islam. Menurut mereka, perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi. Nah, menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi itu muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas dan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Mazhab Baksir ini menolak pernyataan ini gitu. Karena menurut mereka ini Islam tidak mengenal sumber daya yang terbatas. Seperti yang ada kita tahu dalam Al-Quran, sesungguhnya telah diciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya. Jadi oleh karena itu, segala sesuatu yang telah terukur dengan sempurna, Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Nah, pendapat bahwa keinginan manusia tidak terbatas juga ditolak. Contohnya, yang pertama, manusia akan berhenti minum memang jika dahaganya telah terpuaskan. Kemudian ada mazhab Bakir juga berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena ada distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi dari pihak yang kuat terhadap yang lemah gitu. Di mana yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga sumber daya menjadi sangat miskin gitu. Sedangkan yang kaya-kaya itu dia mendapatkan gitu akses sumber daya, yang miskin tuh ya mungkin miskin gitu. Oleh karena itulah masalah ekonomi ini bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena memang dari keserakahan manusia yang memang tidak terbatas gitu. Oleh karena itu, menurut mazhab ini, istilah ekonomi Islami adalah istilah yang menyesatkan dan kontradiktif katanya. Sebagai gantinya, ditawarkan dengan istilah yang berasal dari filosofi Islam, yaitu istihsan, yang secara harfiah berarti keadaan sama seimbang. Semua teori yang dikembangkan oleh ilmu konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya maka disusunlah teori ekonomi baru yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu mazhab yang pertama dari mazhab Bakir Asyadar. Kemudian dari mazhab yang kedua ada mazhab mainstream. Nah, mazhab mainstream ini berbeda pendapatnya dengan mazhab yang pertama tadi, yaitu Bakir. Nah, mazhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul dikarenakan sumber daya yang terbatas gitu, yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas 1 lembah, maka ia akan meminta emas 2 lembah. Gitu. Bila diberikan 2 lembah, maka dia akan minta 3 lembah, dan seterusnya sampai dia benar-benar masuk ke dalam kubur. Gitu. Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi
hampir tidak ada bedanya gitu mazhab mainstream ini dengan pandangan ekonomi konvensional gitu. Perbedaannya itu terletak pada cara menyelesaikan masalah tersebut gitu. Dilema sumber daya terbatas dihadapkan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas memaksakan manusia itu melakukan pilihan-pilihan atas keinginannya. Kemudian, manusia membuat skala prioritas dalam memenuhi keinginannya. Nah, kita tahu dalam ekonomi konvensional itu pemilihan skala prioritas berdasarkan selera masing-masing pribadi gitu. Manusia boleh mempertimbangkan tuntunan agama atau boleh juga mengabaikannya. Tetapi dalam ekonomi Islam itu tidak dilakukan semaunya, harus berdasarkan tuntutan dan as-sunnah. Mazhab ini berpendapat bahwa mengambil hal-hal yang baik dan bermanfaat dari hal-hal baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non-Islam itu tidak diharamkan. Nabi bersabda, hikmah atau ilmu itu bagi umat Islam adalah ibarat barang yang hilang, di mana saat ditemukan maka umat Islam paling berhak mengambilnya. Kemudian ada mazhab yang ketiga atau mazhab terakhir, yaitu ada mazhab alternatif atau mazhab kritis. Nah, mazhab ini mengkritik dua mazhab yang memang sebelumnya dari Bashir dan juga anti mainstream. Mazhab Bashir dikritik sebagai mazhab yang berusaha menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya telah ditemukan oleh orang lain, menghancurkan teori yang lama dengan menggantinya dengan teori yang baru. Sedangkan mazhab mainstream dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan niat gitu. Mazhab ini adalah mazhab yang memang kritis gitu. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis kita itu bukan hanya saja dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalis, tapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka meyakini bahwa Islam itu benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islami adalah hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, nilai kebenarannya itu tidak mutlak. Nah, teori yang dianjurkan oleh ekonomi Islami harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional. Masing-masing dari ketiga mazhab di atas telah memiliki ciri-ciri yang menonjol yang bisa saling berkonfrontasi. Seperti halnya kita tahu mainstream yang terlihat paling moderat lah gitu karena sikapnya terhadap teori ekonomi konvensional yang tidak semata-mata dihapus melainkan dipilih berdasarkan prinsip metodologi teori ekonomi Islam. Jika didapatkan sesuatu yang tidak salah dan dibolehkan atau dibenarkan maka hal itu dilaksanakan, dan apabila ada yang salah maka hal itu dihilangkan. Begitu juga sikapnya terhadap permasalahan pangkal dari sebuah teori ekonomi yang berupa scarcity atau kelangkaan, yang titik tolaknya pada dasarnya sama, melainkan lebih pada kepola distribusinya. Hal ini berbeda gitu dengan as-sadr yang sampai tegasnya mazhab ini berpendapat bahwa jika ingin dinamakan dengan ekonomi Islam, seharusnya tidak perlu pakai istilah ekonomi, melainkan dengan istilah berubah total, yakni istiqaduna. Permasalahan ini dikarenakan memang mazhab as-sadr ini tidak menyetujui jika permasalahan ekonomi adalah sama dengan konvensional, yakni pada kelangkaan sumber daya alam. Sebab menurut mazhab ini pada dasarnya Allah telah menurunkan secara jelas ayat yang menegaskan bahwa sumber daya yang ada itu pada dasarnya sudah cukup gitu. Tinggal bagaimana manusia yang mengelolanya dan mendistribusikannya. Sedangkan pada mazhab kritis lebih pada analisa mendalam mengenai hasil temuan-temuan sistem ekonomi yang ada termasuk ekonomi Islam untuk dikritisi kembali secara terus. Mazhab mana yang paling penting dari ketiga ini? Jika dikaji berdasarkan teori dialektika dan sebuah kesatuan metodologi, bukanlah tiga teori yang sebenarnya layak untuk menimbulkan klaim hingga pada akhirnya menimbulkan terjadi konflik ya teman-teman. Akan tetapi dari ketiga mazhab ekonomi ini pada dasarnya memiliki sebuah kesatuan dan mampu untuk saling mengisi satu sama lain yang didasarkan dari peran teori yang diusung oleh masing-masing mazhab. Seperti halnya kekurangan pada mazhab mainstream yang cenderung mudah disalah perspektifkan sebagai ekonomi minus riba plus zakat dapat untuk kemudian ditegaskan kembali oleh mazhab yang memang azhar ini atau dikoreksi secara terus-menerus oleh alternatif kritis. Teori pada dasarnya ini mengalami evolusi gitu melalui pelestarian, inovasi, dan kepunahan. Maka terdapat suatu proses evolusi dalam sejarah manusia. Proses ini ditandai dengan dua kecenderungan, yakni adanya keanekaragaman dan kemajuan. Keanekaragaman kepada kenyataan bahwa jumlah dan ekonomi ragam masyarakat itu sangat meningkat
dan pola-pola adaptasi manusia semakin lama semakin berbeda. Sementara kemajuan tidak mengacu pada peningkatan kebahagiaan atau moralitas, tetapi pada perkembangan teknologi dan perubahan organisasi dan ideologi yang terjadi bersamaan dalam perkembangan teknologi. Jadi begitu tentang mazhab-mazhab dalam ekonomi Islam.